Selamat pagi, siang, atau malam untuk semuanya. Kali ini, Mimin akan membahas alur film 20 yang dirilis di Korea pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang 3 orang remaja yang bersahabat sejak SMA. Lalu ketika lulus dari SMA, mereka dihadapkan untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Ada yang ingin mengejar cita-cita, melanjutkan kuliah, atau fokus untuk menganggur saja. Tetapi sebelumnya bagi kalian yang belum cukup umur, dimohon agar tidak melanjutkan menonton. Tanpa lama-lama lagi, inilah alur cerita dari film 20. Film ini bercerita tentang 3 orang siswa yang bernama Kyung Jae, Dong Woo, dan Chiho. Ketiganya sama-sama menyukai satu wanita cantik yang bernama Somin. Dari ketiga orang tersebut, hanya Chiho yang berani mendekati Somin secara langsung dengan memberikannya surat yang berisi ajakan untuk bertemu di belakang sekolah. Tetapi sesampainya di sana, Chiho malah menyentuh bagian atas Somin. Mendengar kejadian tersebut, Dong Woo pun marah kepada Chiho dan mereka akhirnya berkelahi. Melihat kejadian tersebut, akhirnya Kyung Jae datang dan melerai perkelahian mereka. Karena mereka bertiga menyukai wanita yang sama, Kyung Jae pun memberikan usulan agar mereka melakukan sweet, dan yang memenangkan sweet lah yang dapat mengencani Somin. Namun, sweet yang mereka lakukan terus saja berakhir seri. Karena dirinya pernah memegang Somin, Chiho pun memutuskan bahwa dirinya lah yang berhak berkencan dengan Somin. Setelah kejadian tersebut, mereka anehnya justru malah semakin akrab. Selanjutnya, adegan berpindah ketika Somin yang sudah berpacaran dengan Chiho memukulinya. Hal tersebut dilakukan karena Chiho sudah menyentuh dada wanita lain. Kejadian Chiho yang dipukuli Somin pun dengan cepat menyebar luas di sekolah, dan orang-orang pun memberikan julukan kepada Chiho. Tak terasa mereka bertiga pun telah lulus dari SMA dan harus menentukan jalan mereka masing-masing. Ketika kedua temannya telah memilih jalan masing-masing, Chiho malah memilih untuk bersantai terlebih dahulu. Ketika mereka sedang berkumpul di sebuah kedai, bukannya membahas masa depan, Chiho malah mengatakan bahwa mereka harus segera bercinta dengan seorang wanita. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Somin datang dalam keadaan mabuk. Ternyata pemilik kedai tersebut adalah saudara Somin. Kembali ke pembicaraan tadi, Dong Woo meminta kepada Chiho yang dirasa sudah ahli dalam urusan wanita agar dapat mengajari mereka. Keesokan harinya, Chiho membawa seorang wanita ke dalam rumahnya yang sedang tidak ada orang. Di sisi lain, Kyung Jae dan Dong Woo ternyata bersembunyi di dalam lemari, sembari memperhatikan apa yang dilakukan Chiho dengan wanita yang sedang bersamanya tersebut. Setelah berhasil membuat wanita itu mabuk, Chiho pun langsung melancarkan aksinya. Namun, sebelum aksi Chiho berlanjut ke hal yang lebih intim, tiba-tiba kedua temannya jatuh dan malah keluar dari lemari. Dengan polosnya, Chiho bertanya ke wanita tersebut, apakah mereka akan melanjutkan kegiatan itu. Tentu saja wanita tersebut marah dan malah memukuli Chiho. Adegan berpindah
ketika Kyung Jae yang sedang berada di rumahnya melakukan olahraga 5 jari. Secara tiba-tiba, adiknya yang bernama Sohee malah menerobos masuk dan memergokinya. Tentu saja Kyung Jae menjadi panik dan segera mengejar adiknya yang hendak mengadukan hal tersebut kepada ibunya. Kemudian, Kyung Jae menjelaskan kepada adiknya bahwa hal tersebut merupakan ritual yang dilakukan setiap laki-laki sebelum masuk kuliah. Beberapa hari kemudian, Kyung Jae memulai kegiatan kuliahnya dan berencana masuk ke sebuah organisasi yang anggotanya merupakan para wanita cantik. Di sisi lain, Dongwoo lebih memilih untuk menunda kuliahnya dan bekerja paruh waktu di beberapa tempat sekaligus. Selain itu, Dongwoo juga mengikuti sebuah kursus kartunis. Berbeda dengan kedua sahabatnya, Chiho malah memilih untuk menjadi seorang pengangguran. Suatu malam, Kyung Jae mengikuti sebuah pesta sambutan bagi mahasiswa baru yang masuk ke kampus itu. Karena minum terlalu banyak, Kyung Jae pun mabuk berat. Tak lama, datang seorang wanita dan Kyung Jae pun pingsan. Keesokan harinya, Kyung Jae melihat wanita cantik bernama Jinjo. Namun, anehnya walaupun tidak saling mengenal, tapi Jinjo malah mengajak Kyung Jae berangkat kuliah bersama. Ketika sesampainya di kampus, mereka pun berpisah. Tak lama kemudian, salah satu teman Kyung Jae menghampirinya sambil memperlihatkan video dirinya yang sedang populer, yaitu video memalukan saat Kyung Jae mabuk berat di pesta penyambutan mahasiswa baru. Adegan berpindah di suatu tempat kursus melukis, di mana Dongwoo bertemu dengan Sohee, yaitu adik dari Kyung Jae. Sohee menceritakan kepada Dongwoo apa yang dilakukan oleh kakaknya itu, dan di setiap kesempatan, Sohee selalu menggoda Dongwoo. Sementara itu, Chiho masih saja belum bekerja ataupun kuliah. Setiap malam, hanya dia habiskan untuk dugem dan senang-senang. Oleh sebab itu, ayahnya menyarankan Chiho untuk bekerja di restoran miliknya sebagai koki. Namun, Chiho menolaknya, sehingga ayahnya memutuskan untuk tidak lagi memberikan uang jajan kepada Chiho. Ketika di kampus, Kyung Jae memberanikan diri mendekati Jinjo dengan berpura-pura ingin belajar investasi. Namun, daripada berinvestasi uang, Jinjo malah meminta Kyung Jae untuk menginvestasikan waktu dengan menemaninya makan dan jalan-jalan. Keesokan harinya, ketika mereka bertiga sedang menaiki mobil, Chiho dan teman-temannya melihat seorang wanita cantik yang lewat. Namun, secara tidak sengaja, Chiho malah menabrak wanita tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Ketika sedang menghampiri wanita tersebut, Chiho malah diajak untuk ikut bersamanya ke lokasi syuting. Wanita tersebut bernama Eun-hye. Di sini, Eun-hye meminta Chiho untuk berpura-pura menjadi manajer pribadinya. Karena tidak memiliki uang untuk ganti rugi, Chiho pun rela untuk menjadi manajer pribadinya. Mulai dari sana, Chiho dan Eun-hye malah semakin akrab dan sering menghabiskan waktu bersama. Hubungan Kyung Jae dan Jinjo semakin dekat, sehingga setiap harinya selalu bersama. Sementara itu, Dongwoo juga semakin akrab dengan Sohee. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara, di mana mereka mulai menemukan masalahnya masing-masing. Suatu malam,
Eun-hye dan Chiho bertengkar karena Chiho mengetahui bahwa Eun-hye masih memiliki pria dan Eun-hye juga mengetahui bahwa Chiho masih memiliki wanita. Adegan berpindah ketika Dongwoo menerima kabar bahwa ibunya masuk rumah sakit. Di sana, Dongwoo juga bertemu dengan teman ayahnya. Pria tersebut menawari Dongwoo untuk bekerja di pabriknya, sekaligus sebagai penerusnya nanti. Sementara di tempat lain ketika Kyung-jae dan Jin-jo mengikuti kelas di kampus, datanglah seorang wanita yang secara tiba-tiba saja menampar Jin-jo. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut adalah istri dari salah satu dosen di sana, dan Jin-jo ini adalah simpenan dari dosen tersebut. Di lain tempat, Chiho mengajak So-min ke rumahnya dan mengajaknya untuk putus. So-min yang bersedih pun mencurahkan isi hatinya kepada Kyung-jae yang saat itu juga sedang galau. Suatu malam, mereka pun berkumpul kembali di kedai, tapi lagi-lagi arah obrolan mereka berujung ke arah permantapan. Karena semuanya pada setuju, mereka pun langsung pergi ke tempat karaoke. Tapi ketika Dongwoo dan Chiho akan melancarkan aksinya, Kyung-jae malah mabuk dan mengacaukan suasana. Keesokan harinya, ketika pulang dari tempat kursus, secara tiba-tiba Sohee memeluk Dongwoo dari belakang, sembari menyatakan perasaan cintanya kepada Dongwoo. Tapi karena malu, Sohee langsung saja pergi meninggalkan Dongwoo. Sementara itu, Kyung-jae terlihat sedang minum bareng So-min. Ketika sedang mengobrol, secara tidak sengaja Kyung-jae keceplosan bilang bahwa So-min adalah cinta pertamanya. Di lain tempat, Chiho sedang marah kepada Eun-hye karena dirinya mengetahui bahwa Eun-hye memiliki backingan om-om kaya agar bisa memasuki iklan. Karena merasa kecewa, Chiho pun memutuskan hubungan mereka. Besoknya, Chiho mendapatkan pesan dari Kyung-jae yang menyuruhnya untuk datang ke restoran. Ketika sedang di perjalanan, Chiho berencana mengejutkan mereka, tetapi tidak jadi karena Chiho melihat Kyung-jae dan So-min berpegangan tangan dengan mesra. Ternyata alasan Kyung-jae mengajak mereka bertemu adalah untuk memberitahu bahwa dia dan So-min sudah jadian. Mendengar hal tersebut, Chiho langsung pergi meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Dongwoo bolos ujian dan malah memilih memotong rambutnya. Sepertinya dia telah menerima tawaran dari teman ayahnya untuk bekerja di pabrik. Keputusan tersebut tentunya membuat Chiho dan teman-temannya yang lain kecewa. Ketika sedang berada di tengah obrolan, tiba-tiba datang segerombolan rentenir dan mengobrak-abrik tempat itu. Karena tempatnya diobrak-abrik, Kyung-jae dan yang lainnya pun gak terima dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Meski pada akhirnya kedai itu tetap ditutup, tetapi mereka tetap berusaha terlihat bahagia. Perjalanan hidup mereka terus berlanjut. Terlihat Dongwoo sudah mulai bekerja di pabrik, walaupun pada malam hari dia tetap menjalankan hobinya sebagai kartunis. Chiho juga sempat bekerja dengan seorang sutradara, tapi beberapa hari kemudian dia pun keluar dari pekerjaannya. Sementara itu, Kyung-jae yang kehabisan uangnya di pasar saham telah menemukan hobi barunya,
Suatu hari, ketiganya mendapatkan surat panggilan untuk wajib militer. Tetapi sebelum itu mereka menyempatkan diri untuk berlibur bersama. Di saat itulah Dongwoo mengungkapkan bahwa dirinya telah jadian dengan Sohee. Mendengar hal tersebut, Youngjae yang merupakan kakak dari Sohee terlihat marah dan mengejar Dongwoo. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Marema TV agar tidak ketinggalan alur film selanjutnya.